hanya ada di Indonesia, dan kemampuan ini hanya dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Tambang ilegal ternyata punya izin usaha. Mari kita bahas bersama-sama dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Pak Dul nyari apa, Pak? Nyari Mas Tata. Tata siapa, Pak? Tata Krama. Pak Dul nyari apa, Pak? Nyari Mas Topan. Topan siapa, Pak? Topan Santun. Pak. Sopan santun sama tata krama, pilih mana, Pak? Pilihan macam apa itu? Yang bener aja. Rugi dong. Aduh, bingung. Setelah nonton debat cawapres tadi malam, saya semakin bingung mau menentukan. Aduh, pilih mana ini ya? Bingung. Karena di debat cawapres yang semalam itu, Mas Gibran, Caimin, dan juga Pak Mahfud itu semuanya tampil luar biasa. Caimin yang debat sebelumnya tampil tidak meyakinkan dengan selapat selepet, tadi malam luar biasa Caimin. Bahkan saya merasa ini mungkin bukan Caimin. Caimin yang asli mungkin diculik di Rengas Dengklok. Jangan sampai nih Pak Anies yang menyamar jadi Caimin. Soalnya Caimin tadi malam tampilnya mantap sekali. Pak Mahfud juga sangat luar biasa sih. Dengan pengalamannya yang sedemikian banyak di legislatif, di eksekutif, bahkan di yudikatif juga, Pak Mahfud bisa memberikan gambaran dan bayangan yang sangat menyeluruh. Sangat memuaskan mendengar semua penjelasan Pak Mahfud. Mas Gibran juga luar biasa. Setelah debat cawapres yang pertama tampil luar biasa, semalam juga tetap berenergi. Hebat Mas Gibran. Tiga-tiganya bagus sekali. Pilih siapa dong ini? Tapi menurutku sejauh ini Mas Gibran sih yang ide-idenya itu mind blowing. Nih salah satunya nih. Tambang ilegal mau dicabut iupnya. Woi, the best Mas. Biar hancur itu tambang-tambang ilegal, cabut aja izinnya. Belum lagi tata keramanya, etikanya itu luar biasa. Caranya menghadapi orang tua itu santun sekali. Tidak ada gestur-gestur yang terlihat merendahkan lawan bicara. Ini harus dicontoh oleh anak muda di seluruh Indonesia. Iya kan, tiga-tiganya berkualitas. Makin bingung deh pilih siapa. Nona nih, Bang Ari nih, bikin konten politik lagi nih. Aduh. Astaga, kau ini manajer bagaimana sih? Tidak usah lapor-lapor. Gak ada duit ya, Bang. Iya kan, tapi sikap politik. Aduh, ini saya sampai di rumah Nona marah saya lagi nih. Biar nih. Udah kau bawa mobil lah. Gibran itu jawabannya itu dipatahkan dengan kenyataan yang sudah ada gitu. Oke. Jadi kalau mau bilang normatif, oke lah kalau kita mau bilang tiga-tiganya normatif. Tapi menurut saya Gibran paling normatif itu. Iya, tapi karena apapun jawabannya terbantahkan dengan apa yang terjadi. Dia bilang misalkan kalimat penutupnya dia, hilirisasi. Saya tidak akan bosan-bosan ngomong hilirisasi industri. Nikel atau segala macam akan memperbanyak lapangan pekerjaan orang baru. Di Morowali tenaga kerja asing, tambang itu. Mahera di Maluku Utara juga tenaga kerja asing. Apa yang membuka lapangan pekerjaan? Ya sebenarnya sih. Kemudian dia bilang AMDAL atau apa? Lah rezim sekarang yang suka tabrak-tabrak AMDAL. Udah. Pertanyaan Pak Mahfud tadi, impor dulu 2019 bilang tidak akan impor lah. Sekarang kenyataannya ini gula sekian ton, nggak dijawab. Pertanyaannya apa soal apa tadi? Trisakti ya? Trisakti ya. Bagaimana? Iya. Itu yang. Jadi menurut saya apapun yang dikatakan Gibran sekarang ini terbantahkan oleh fakta yang sudah terjadi. Dan itu harus ya dia mengadres itu dengan ya jawab kegagalan bapak lu itu. Ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Jadi tadi kita mendengarkan bagaimana ada parodi ngakak dari Pandul, lalu kita juga mendengar tanggapan dari Ariel Kriting, dan juga kita mendengar tanggapan dari Mas Abdul yang adalah seorang komika. Saudara, hal yang paling penting ketika kita menyimak tanggapan tadi, yang disampaikan oleh Ariel Kriting itu adalah berupa sindiran pedas kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Memang
Saya secara pribadi menyadari bahwa ada keblunderan yang terjadi saat debat Cawapres kemarin, di mana ketika Bapak Profesor Dr. Mahfud MD bertanya kepada Mas Gibran Rakabuming Raka terkait dengan tambang ilegal, lalu jawaban yang begitu simpel dan merasa tidak bersalah yang dilontarkan oleh Mas Gibran adalah cabutkan iupnya. Padahal itu jelas-jelas adalah tambang ilegal, di mana kita mengetahui bersama-sama bahwa tambang ilegal itu memang tambang yang tidak ada izinnya. Lalu apa kira-kira yang mau dicabut oleh Mas Gibran Rakabuming Raka ini? Lalu pada poin yang kedua, ketika kita mendengar tanggapan dari Mas Abdul yang adalah seorang komika tadi, memang saat debat Cawapres kemarin kita bersama-sama menyaksikan bahwa Mas Gibran memang tidak menjawab pertanyaan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ketika Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini bertanya kepada Mas Gibran terkait dengan debat Capres tahun 2019 silam, di mana seorang Prabowo Subianto bertanya kepada Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan masalah impor. Dan kemarin Bapak Profesor Dr. Mahfud MD pun mengulang kembali apa yang pernah terjadi di tahun 2019 saat debat Capres itu. Dan tampaknya memang Mas Gibran tidak mampu untuk memberikan jawaban kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mungkin Mas Gibran merasa berat karena hal serupa dulu dilakukan oleh ayahandanya. Jadi dengan demikian dia lebih banyak mengalihkan jawaban tidak pada tempatnya, tidak pada konteks di mana dia harus menjawab pertanyaan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tapi apapun itu, saya sangat yakin dan percaya bahwa kita rakyat Indonesia, khususnya kita yang rakyat jelata ini, kita pasti bisa menilai, kita pasti bisa mempelajari tentang semua track record, tentang semua rekam jejak dari semua calon cawapres kita saat ini, baik itu Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tadi kita juga mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Mas Ariel Kriting yang mengatakan bahwa masing-masing cawapres ini tentu mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Tetapi bagaimanapun juga di Pilpres 2024 kali ini kita harus mencari yang paling baik dari yang terbaik. Dan itu semua kita lakukan demi bangsa dan negara ini, demi kesejahteraan rakyat Indonesia, demi terciptanya keadilan mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Begitulah kira-kira. Mari kita lanjutkan lagi. Gibran itu bukanlah representasi dari generasi Z, ya. Ini saya ngomong terus terang aja. Kenapa? Kalau memang dia representasi dari generasi Z, ya, itu berarti dia akan memiliki suatu perjuangan yang cukup besar untuk meraih sesuatu, ya. Kenapa demikian? Karena kan untuk menjadi seseorang itu kan orang harus menaiki tangga, ya. Anda lihat aja, untuk menjadi penyanyi top aja kan menaiki tangga lagu-lagu, ya, ya nggak, di Amerika Serikat, ya. Jadi begitu. Dan Anda tahu Gibran itu kalau dia bilang bahwa saya dulu juga maju di Surakarta dan kemudian terpilih, ya. Anda kalau baca itu e-book dari tirto.id, ya, apa namanya itu, dinasti politik Jokowi, jelas, ya, bahwa dia maju disiapkan siapa yang akan menjadi penantang dia, ya. Jadi Anda bayangkan, ya, dia bukan, dia dicariin siapa yang akan menjadi penantang, sebab kalau dia menang tanpa penantang itu bisa ramai di kota Solo, gitu kan. Jadi itulah yang terjadi. Makanya kemudian ya aparat keamanan dan juga intelijen kita bantuin cari fotokopi KTP-nya, kemudian mencari siapa yang bisa diajukan sebagai penantang dia, dan akhirnya yang ditemukan itu adalah tukang jahit, ya.
Ya, jadi Anda bayangkan tukang jahit itu memang profesional untuk menjahit baju, tapi dia tentunya tidak profesional untuk menjadi kepala daerah ya. Orang dia kampanye aja juga nggak bisa ya. Gibran ini menurut saya dia adalah contoh anak muda yang tidak punya etika dan tidak bisa kita anggap bahwa dia adalah anak muda yang pantas memimpin negara kita ke depan. Alasannya kenapa, Bu? Jadi kita bisa lihat bagaimana cara dia meremehkan seorang Profesor Mahfud MD dengan pertanyaan yang sangat menjebak. Beberapa kali kita lihat dia berusaha menjebak pertanyaan dengan tidak jelas seperti tadi greenflation. Kalau saya mendengar green fashion, Pak Mahfud mungkin mendengarnya inflation. Kan seperti itu bukan yang menjebak. Harusnya dia menjelaskan kan, Pak, bahwa yang saya maksud ini seperti ini, tapi tidak. Sengaja dia biarkan Pak Mahfud menjelaskan. Setelah itu dia meledek dengan seolah-olah mencari jawaban. Dan itu menurut saya satu hal yang tidak pantas dicontoh untuk anak muda Indonesia dan tidak layak menjadi pemimpin ke depan Indonesia. Terkait visi misi yang SDA tadi, lingkungan tadi, gimana menurut Bu Nini sendiri, Prof Mahfud sendiri? Kalau kita bicara Prof Mahfud, sudah jelas track record beliau sebagai pendekar hukum itu sudah jelas bagaimana beliau menyatakan tentang 349 ya, kalau nggak salah 349 triliun aset negara yang digelapkan seperti apa, emas ya. Itu kalau nggak salah untuk permasalahan emas, dan kemarin baru selesai kasusnya ya, walaupun belum tersangkanya belum kita dapat, tapi sudah jelas dibuka oleh Prof Mahfud. Dan untuk visi misi ke depan Prof Mahfud dan Pak Ganjar, saya sudah yakin bahwa Pak Ganjar beliau sudah melakukan itu sebelum beliau mencalonkan sebagai presiden. Kenapa tim kampanye Prabowo itu jarang banget di Twitter? Soalnya mereka tahu cuman buang-buang uang aja. Soalnya tim kampanyenya Prabowo dan Gibran itu nggak mampu berdiskusi, Mas. Di Twitter itu tempatnya orang berdiskusi. Dengan teks yang terbatas, kita harus bisa menyampaikan ide dan gagasan. Kenapa mendukung 01, kenapa mendukung 03. Itu sedangkan pendukungnya sedangkan pendukungnya Prabowo dan Gibran nggak bisa. Mereka tuh cuma bisa komen all in gitu. Makanya nggak main di Twitter, soalnya pasti kebantai sama orang-orang yang bisa mikir. Kalau di TikTok kan tinggal joget gemoy kan, gampang, nggak perlu mikir gitu loh. Jadi gampang untuk ngebodoh-bodohin pemilih muda tuh gampang. Sedangkan kalau diadu gagasan nggak akan mampu. Makanya nggak pernah datang tuh ke forum-forum diskusi sama kayak capresnya, sama kayak wakilnya kan ditanya kabur, ditanya nggak nyambung. Makanya gedenya di TikTok. Sama lah kayak Bongbong Marcos, dia menang karena media sosial. Jadi kalau Prabowo menang nanti bukan karena layak, enggak layak, cuman karena menang medsos aja, karena menang strategi marketing. Barang yang jelek itu harus dimarketingin dengan kenceng karena produknya jelek. Kalau misalnya produknya bagus, nggak perlu pakai marketing, orang pasti beli. Gitu cara mikirnya, Mas. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Menarik ketika kita mendengar pernyataan dari seorang ahli hukum tata negara yang mengatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka itu tidak merepresentasikan anak muda Indonesia. Sekali lagi saya ulangi bahwa Gibran Raka Buming Raka tidak merepresentasikan anak muda Indonesia. Pernyataan ini didukung dengan seorang ibu guru yang sama halnya juga menyampaikan terkait dengan tanggapan debat cawapres kemarin. Jadi kita bisa mengetahui bahwa siapa sih pribadi yang memang layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Saya sendiri juga tidak setuju jika seorang Gibran Raka Buming Raka disematkan sebagai pribadi atau sebagai figur yang merepresentasikan anak muda Indonesia. Terus terang, ketika kita mencoba berbagai komentar di media sosial saat ini, baik itu di TikTok, di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya, banyak hari-hari ini
kita melihat komentar-komentar yang begitu pedas, di mana Gibran dinilai adalah seorang bocil yang tengil, manusia yang tidak punya etika, manusia yang tidak punya adab, calon pemimpin yang tidak berkualitas, dan lain sebagainya. Kecaman-kecaman dari netizen ini tentunya tidak akan merepresentasikan anak muda Indonesia. Karena bagi saya, ada banyak sekali di luar sana anak muda Indonesia yang hebat, anak muda Indonesia yang punya sejuta prestasi. Dengan demikian, mungkin ada benarnya bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto hanya karena beliau ini ada pamannya di Mahkamah Konstitusi dan hanya karena dia adalah anak dari seorang presiden. Itu adalah jawaban yang clear ketika kita menolak bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak merepresentasikan anak muda Indonesia. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Sing Samsul semalam debat, sosokan, arogannya dikeluarkan. Tapi isinya jong. Tentang IUF. Apa itu IUF? Tentang pertambangan ilegal. Bagaimana izinnya mau dicabut. Sedangkan pertambangan ilegal itu kan namanya juga ilegal, tidak mempunyai izin. Gimana orang yang tidak mempunyai izin mau dicabut izinnya? Nanti pendukungnya hebat, bisa mengalahkan Pak Mahfud. Langsung disanjung-sanjung. Orang yang tidak mempunyai etika, pasti orang yang menyanjung juga sama, tidak mempunyai etika. Salam waras. Mohon maaf ya, gue kemarin ngeliat Gibran kayak buang waktu gue, men. Dia masih pakai istilah sulit dan dia masih pakai singkatan-singkatan, dan menurut gue dari penjelasan dia itu niat banget mempermalukan. Kayak misalnya, Bapak kan profesor. Wah, ini kan saya pikir kan Bapak Pak Mahfud kan profesor gitu ya. Atau misalnya, lah kan itu sering banget diomongin sama Tom Lembong, masa Bapak cawapresnya nggak ngerti? Itu tuh mempermalukan, men. Jadi kalau banyak yang mengatakan, tapi itu normal nggak sih dalam sebuah forum debat, bukan diskusi loh ya, dalam sebuah forum debat yang panas lah gitu. Misalnya kayak di presidential electoral. Enggak, tapi emang harus dijelaskan. Even di Amerika juga menjelaskan itu. Jadi yang gue maksud dengan greenflation kan, itu apa gitu-gitu. Dan salah kan di kumparan, kalau gue nggak salah nanti dicari aja. Penjelasan Gibran salah tentang greenflation. Artinya pertanyaannya juga salah kan? Iya, jadi dia nggak paham itu. Jadi murni itu dia dititipin doang. Dan dia seperti, jadi benar dong reaksinya Mahfud MD yang bilang, ini apa nih, receh, saya nggak perlu jawab gitu. Iya. Justru Mas Gibran yang pertanyaan salah gitu kan, atau jawabannya. Yang gue notice tuh ketika Mahfud nanya kan soal penambangan ilegal ya kalau nggak salah ya. Solusinya apa? Ya mudah aja solusinya. Cabut iup. Cabut iup. Lah, ini kan ilegal. Ilegal berarti udah pasti nggak ada izin. Apanya mau dicabut? Kan begitu. Maka kemarin tuh jadi apa ya, seakan-akan dia ini sudah mempersiapkan jawaban apapun pertanyaannya, maka jawabannya adalah itu gitu loh. Nggak, apapun pertanyaannya yang penting gimmick. Buat saya apa yang dilakukan Gibran semalam masuk ke dalam disgusting. Bukan seperti kata teman Mbak Roro di TKN, katanya ini kan politik yang entertaining gitu kan. Buat saya nggak entertaining. Kenapa? Satu ya, Gibran itu sendiri nggak ngerti apa itu greenflation itu sendiri, karena penjelasan dia mengenai orange rompi ya, rompi orange yang rompi kuning di Paris itu setiap hari Sabtu mogok di Paris di dekat istana itu ya. Itu kemudian saya juga lihat sendiri, dan saya memang nggak bisa lewat situ karena memang dijaga polisi ya. Dan itu bukan gara-gara greenflation, tapi greedflation. Jadi itu karena pemerintah dianggap itu greedy, memberikan pajak yang tinggi untuk sebuah bahan bakar yang harus dibeli oleh rakyat dengan harga yang tinggi. Sementara kalau greenflation itu kan bukan yang seperti dijelaskan oleh Gibran, tapi perubahan dari misalnya tumbuh-tumbuhan yang harusnya buat makanan menjadi bahan bakar, itu ada nilai yang naik. Nah, itu yang kemudian disebut greenflation itu.
Pendukung 02 sini merapat, semua merapat 02 ya. Pendukung 02 merapat. Gue mau nanya, kelas cawapres saya nggak tahu legal dan ilegal. Prof Mahfud nanya, banyak tambang-tambang ilegal, gimana nyelesainnya? Bapak-bapak muda ini malah jawabnya gampang, tinggal cabut aja izinnya. Pertanyaan gua, yang namanya ilegal emang ada izinnya? Kasih tahu gua, ilegal nggak ada izinnya anjing. Sekelas cawapres nggak tahu ilegal dan legal itu artinya apa? Satu lagi, temanya debat malam ini tuh tentang lingkungan hidup, sumber daya alam, pangan, agraria. Satu lagi, masyarakat desa dan suku adat. Kenapa yang dibahas ekonomi? Apa? Tolong coba dah. Pikir setelah acara ini tuh bakal waras pendukungnya, kagak, makin gila anjir. Dongonya makin ke tulang belakang, susah diobatinnya. Aduh, sekelas profesor udah bilang pertanyaan-pertanyaan lu receh. Profesor itu yang ngomong, sekelas profesor. Lu siapa? Pakai ngedewa-dewain dia malam ini. Lu SMA aja lulus, SPP lu nunggak. Astaga. Soalin malam ini the best, tai kucing. Lu ngapain pakai begini-gini segala, ngapain? Lu tuh lagi tampil dilihat sama satu Indonesia. Gak pantas banget adab lu begitu kepada yang lebih tua. Gua takutnya kalau Pak Prabowo yang digituin udah lagi ada dawai part 2 nih yang kayak begini nih. Sayang aja Mahfud yang digituin. Tapi tenang, pendukung yang Mahfud gak mungkin cengeng kayak pendukung lu. Lagian nih pakai ngomong Caimin nyontek, gua kasih tahu, lu ngejabarin SGIE aja full teks pakai baca teks. Itu cuma sekedar SGIE lu baca teks. Pintar pendukungnya bilang, tapi kok semalam gak baca teks? Semua di meja debat itu ada kertas. Punyuk. Lagi gue mau kasih tahu bapak lu tuh dulu debat sama Prabowo dari nanya jawabnya full teks semua. Gak so-so-soan anjing. Ya Allah, ya Tuhan tolong, kenapa kedongan ini makin merambat luas. Untuk kamu Gibran Raka Buming Raka, saya ini gemes pengen nanggepi jawabanmu atas pertanyaan bagaimana cara menanggulangi pembalakan liar, bagaimana cara menanggulangi penambangan ilegal. Kamu menjawab bahwa gampang, cabut saja izinnya. Hei, namanya ilegal itu yang nggak ada izinnya, Bambang. Kalau ada izinnya itu resmi, berarti itu legal. Gitu. Kalau namanya ilegal itu yang nggak ada izinnya, mau dimanapun juga itu harus diberantas. Berarti merugikan negara, ya merugikan lingkungan. Katanya lulusan akademisi terbaik, tapi jawab itu nggak dipikir dulu. Lawang undang-undang saja dilanggar, etika bernegara berbangsa saja ditabrak. Kok kita berharap dia punya etika unggah-ungguh, sopan santun? Jauh panggang dari api. Tak perlulah kita percaya ketika kelompok itu bicara tentang undang-undang, bahwa nanti kalau terpilih akan melaksanakan undang-undang. Wong mau nyapres saja undang-undang dilanggar, kok berharap ketika jadi presiden, jadi wapres, akan melaksanakan undang-undang? Ya nggak percaya dong. Gimana sih? Oke guys, itu adalah tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan debat cawapres kemarin. Jadi dari sini kita bisa menyaksikan bagaimana keblunderan-keblunderan yang diproduksi oleh seorang Gibran Raka Buming Raka. Dan dalam cuplikan video tadi, hampir sebagian besar netizen bertanya, ada di mana tambang ilegal itu yang punya izin usaha? Ya, mungkin pengetahuan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dan hanya dimiliki oleh seorang Gibran Raka Buming Raka, sehingga dengan santainya dia menjawab pertanyaan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD bahwa persoalan tentang tambang ilegal itu dicabut saja izinnya. Luar biasa. Artinya dari jawaban Mas Gibran ini, entah apapun alasan dari para relawannya, dari para pendukungnya,
maupun dari tim pemenangannya, kita rakyat Indonesia pastinya hanya bisa tertawa, hanya bisa ngakak melihat kelucuan yang diproduksi oleh Gibran Raka Buming Raka. Kualitas yang ditunjukkan oleh seorang Gibran Raka Buming Raka ini mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa memang begitulah kemampuan yang dimiliki oleh seorang Gibran Raka Buming Raka. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, layakkah seorang Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Jika tidak layak, silakan para pemirsa sekalian tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar, agar di next video saya akan mengupas kembali tentang Mas Gibran Raka Buming Raka ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu menggunakan logika akal sehat kita agar kita bisa berpikir waras, dan di Pilpres 2024 kali ini kita bisa menentukan pemimpin yang berkualitas. Begitulah kira-kira.